Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Ringkading di penek lunyung, tansah kelingan semu. Lagu-lagu naku batu, darling I'm nothing without you. Gelar kloso lungguh wong papat, dino iki ayo semangat, mepe karat lako udanan, podcast Saling Sapa jalan-jalan. Wayai. Halo teman-teman podcast Saling Sapa jalan-jalan ya di podcast Angkot. Episode kali ini istimewa sekali karena kita mendatangkan seorang pengusaha yang bergerak di bidang industri kretek, yaitu PT Indo Kretek Tobacco. Yang istimewa dari industri kretek tersebut yang saya sebutkan ini tetap menggunakan padat karya, sehingga tidak ada istilah mesin mengalahkan orang. Kedua, dijual dengan cara era sekarang, yaitu digital. Kalau mau mendapatkan kretek produksi beliau, harus daftar di sebuah aplikasi Android. Jadi tidak ada lagi tuh kretek yang salah sasaran yang dikonsumsi oleh orang yang belum umurnya. Dan dengan mudahnya, dengan terbukanya, kretek itu industri berbasis tembakau itu mengiklankan sebebas-bebasnya, sehingga tidak dikonsumsi oleh orang yang belum waktunya. Langsung saja kita perkenalkan beliau. Alhamdulillah kita saat ini berada di sebuah mikrolab yang unik banget. Ini milik teman saya. Studio podcast paling aneh ya. Paling aneh. Tapi mantap. Siap. Jadi gini Kang Mas. Ya pada saat beliau sore ini tanggal 3 Oktober. Ya meskipun kemarin kita masih dalam suasana duka, khususnya teman-teman yang ada di Malang Raya dengan meninggalnya 127 Aremania dan Aremanita, itu kita masih kondisi ya agak terguncang lah ya. Tapi tetap kita harus tetap positif bahwa di balik semua ini ada hikmahnya. Ya balik lagi ke tanggal 3 Oktober ya Kang Mas ya. Tinggal 3 Oktober ini menjadi hari kretek nasional. Jadi kretek itu sampai ada hari nasionalnya ya. Sangat luar biasa. Jadi secara budaya ini memang sudah dianggap bahwa kretek itu budaya nasional dan memang endemi kita punya gitu kan ya. 3 Oktober kalau nggak salah diambil dari ini ya, saat dibukanya Museum Kretek ya. Ya. Tanggal 86 ya. Ya di Kudus ya. Jadi memang itu tonggak berdirinya atau diperingatinya Hari Kretek Nasional. Ya. Jadi memang sebuah konsep yang luar biasa tentang kretek ya. Jadi kalau kita bisa menyebut, makanya aku berkali-kali sampai ingatkan, kretek itu bukan rokok. Iya, aku langsung ngomong, makanya aku membiasakan diri bahwa kita bukan kretek is not cigarette ya. Benar. Kretek bukan rokok. Ya. Kretek adalah budaya Indonesia. Budaya Nusantara. Nggak sama dengan kretek dengan rokok, nggak sama, beda. Cuman banget. Pandangannya aja kalau dibuat sama, dibuat similar, biar diperlakukan sama kali ya. Betul, iya. biar ada cukainya, Iya. biar ada pajaknya karena disamain sama. Betul. Terus apalagi yang istimewa dari kretek itu apa sih? Ya, jadi sebuah konsep kretek nasional. Jadi kenapa kok berbeda ya dengan yang dikatakan rokok itu ya? Jadi sejarah dulu bahwa sebelum disebut kretek
itu ada bahasa Belanda. Memang awalnya kan dari zaman Belanda ya. Lahirnya kretek itu. Jadi sebelum kretek itu ada bahasa Belanda yang menyebut bahwa tobacco bungkusen. Itu bahasa Belanda. Tobacco bungkusen. Jadi tembakau bungkus, tembakau linting waktu itu. Nah, linting itu berarti budaya kita ya? Iya, budaya kita. Jadi waktu itu setelah rokok itu kretek itu dikonsumsi waktu itu, lahirnya yang namanya kretek itu lahirnya di Jawa, pusat Jawa. Di Jawa Tengah itu ada alhamdulillah ada Yai Jambari yang mencetuskan kretek waktu itu dengan sebenarnya nggak sengaja. Nggak sengaja. Nemu kretek itu nggak sengaja. Orang sengaja. Jadi gimana? intinya bahwa beliau itu meramu sebuah lintingan tembakau itu dengan cengkeh. Oh, sebagai perasanya cengkeh ya. Awalnya beliau ini sakit asma. Yes. Karena dengan konsep karena tembakau sendiri kan obat. Nah, awal beliau mulanya herbal ya. mencoba dengan meramu dengan cengkeh dan rempah-rempah waktu itu. Nah, makanya begitu dihisap, disumet dan dihisap, kretek, nah itulah tercetus yang namanya. Jadi disebut karena bunyinya. Betul, kayak tekai loh, tekai. Oh iya. Jadi kretek. Jadi gitu. maka kata orang Jawa disebut tekek dan jeneng ya. Iya, masuk. Ini kretek. Nah, sejak saat itulah kretek nasional itu mulai lahir. Nah, begitu Yai Haji Jambari ini merasakan manfaat dari kretek yang notabene di dalamnya itu rempah-rempah, tembakau, cengkeh, dan rempah-rempah yang lain. Jadi semacam kayak kalau orang sekarang itu diasap ya. Iya. Ya kalau anakku itu kebetulan ada gangguan juga sama pernafasan. Bahasa nebul. Di nebul. Diungkep. Iya, jadi Pak awal mulanya makanya disebut obat awal mulanya. Kretek itu adalah obat ya karena awalnya itu ya. Lepas kita melihat pendapat dari kebanyakan sekarang. Contoh mamanya kanabis, ganja. Kalau di mata hukum itu pelanggaran, tapi ternyata banyak ditemukan sekarang, apalagi riset terbaru, ternyata dia bisa menyembuhkan segala macam alergi, berbagai macam alergi dan obat, jadi obat gitu loh. Jadi kita nggak mau ngebahas soal ini di sisi di depannya WHO ya, karena mengandung nikotin ini segala macam. Memang kenyataannya seperti itu ya. Ininya bahwa kenapa sih hari kretek itu diperingati gitu ya. Karena memang luar biasa banget. Ingat nggak waktu kita belajar sejarah gitu, kenapa Belanda bisa menjajah Indonesia 350 tahun? Ya kalau saya pernah baca di literasinya Pramudiana Tatur bahwa Agus Salim itu pernah ngomong, beliau kan duta besar Indonesia untuk Inggris ya. Jadi 100 tahun yang lalu kalian datang itu hanya untuk demi kretek. Kejayaan Indonesia waktu itu memang rempah-rempah di antara. Dan banyak ternyata pada saat agresi tentara bayaran itu kenapa mau datang ke sini untuk berbondong-bondong jadi tentara bayaran? Hanya untuk dua hal. Pertama untuk kretek, kedua untuk perempuan Indonesia. Ya itulah sejarah kretek itu, makanya luar biasa banget, kita wajib berbangga ya punya sebuah produk yang namanya kretek itu nggak ada di negara lain. Ya. Jadi begitu ya Jambari tadi merasakan manfaat. Ini nggak ada di Wikipedia loh yang beliau omong ini. Di Wikipedia nggak ada. Kalau di Wikipedia kelopot, nah nyebutnya kelopot itu kalau saya correct me if I'm wrong ya. Jadi dari seorang ibu bernama Nasikah yang sekarang warungnya itu berada di Jalan Sunan Kudus di era 1870-an ya. Itu beliau mencoba untuk mengganti yang pakai susur istilahnya ya, kalau orang sekarang susur.
kebiasaan susur para pengemudi dokar atau delman itu kemudian diganti dengan klobot, kemudian itu menjadi tradisi baru. Iya. Yang saya tahu di Wikipedia seperti itu sih sebenarnya. Iya. Ya makanya kan karena konsep bahwa kretek itu adalah hasil bumi Indonesia murni, Yes. dengan paduan tembakau, Dan- cengkeh dan rempah-rempah yang lain. Makanya Ya. dulu ingat nggak? Waktu zaman dulu kita masih kecil, mbah-mbah kita, mbah Yai yang ngajar ngaji di pesantren, nang sawah segala macam itu sehat-sehat gitu. Ya. Kenapa seperti itu kan? Kakekku itu Nah, sampai hampir 100 tahun. Kakekku aja lebih sehat yang kakaknya beliau yang memang mengkonsumsi kretek dari muda, yang melinting iya, sendiri. ya memang hasil dari ramuan buah kretek itu menghasilkan asap yang luar biasa. Bisa jadi Tradisional dengan- nebul from Indonesia. Betul. Jadi dengan kegiatan merokok zaman dulu dengan rempah-rempahnya itu memang menjaga kesehatan, power beliau yang di sawah juga terjaga. Beda dengan sekarang ya, karena Beda. sekarang sudah pakai Konsepnya beda lagi. ketika Pakai kita saus bicara tentang chemical kan gitu. ya. Jadi dengan konsep rempah-rempah tadi, kretek dengan rempah-rempah tadi itu Non-chemical memang ya, non-chemical non-chemical. sauce ya. Nah, itu kita duplikasi atau kita gunakan, kita tampilkan dengan saat ini. Ini era ini ya. Produksi kita ini memang basisnya rempah-rempah dan ini kiblatnya kiblat kretek lama gitu. Jadi beliau memastikan pada kita bahwa beliau tidak memakai saus chemical atau perasa chemical. Iya. Memang apa namanya, aromanya tidak menyengat, Hmm, tidak kan. harum kayak Kan kak kesel kok Anwar. iya. Ini kita posisi tertutup gini ya nyantai aja kok. Nah, iya. Hmm. Jadi itulah konsep yang luar biasa dengan kretek. Jadi mungkin dengan konsep ini kita makanya Indonesia berbangga dengan sebuah produk kretek gitu. Makanya kan diperingati lah hari kretek hari ini tanggal 3 Oktober 2023 ini memang resmi secara nasional bahwa ini adalah hari kretek nasional. Nah, apa yang sebagai orang muda saat ini ya yang merokok khususnya, ya kita harusnya wajib berbangga dengan produk kita. Kenapa? Mensuit Kita- aja ya, mensuit kebiasaan dari Betul. rokok yang notabene gini, pakai filter yang itu dari plastik. Ya, ya, betul. Ketika kita buang, plastiknya itu nggak bisa terurai, Betul. dan beliau tidak pakai itu, Hmm. tetap pakai kretek tradisional. Yang lebih perlu kita banggakan lagi bahwa sebuah konsep produksi rokok kretek Hmm. itu bukan menggunakan mesin yang digunakan di Iya, filter. itu kerennya. Nah, Jadi ini beliau sampai hari ini SDM, pinter loh ya. SDM apa istilahnya? Bahasa tadi pelinting. Bahasa Malangnya Iya, pelinting atau perajin linting itu tidak tergerus oleh mesin. Betul. Jadi yang beliau-beliau di rumah ini mungkin juga kebingungan cari kerja segala macam. Ora iso nyekolahno anake gara-gara gak iso bayar SPP. Iya. Nah, ini dengan kegiatan beliau akhirnya ekonomi keluarganya terpenuhi. Dan hampir 100% ibu-ibu ya. Betul, ya. Kebanyakan di Malang ibu-ibu dan Ibu-ibu. adik-adik yang memang putus sekolah nggak bisa meneruskan sekolahnya. Nah, di produksi kita memang membuka semacam training gratis gitu ya. Jadi begitu kita memang tidak nggak hanya menerima yang sudah mahir melinting, tapi kita ajari mulai awal. Dari awal Iya, ya? Dari awal. Makanya Dengan alat ini tetap ya? betul dengan Dengan kayu itu ya? kayu jeglek-jeglek gitu. Wah, iya, Nah, ini yang luar biasa banget. Jadi beliau-beliau ini merasa sangat-sangat berterima kasih karena ekonomi keluarganya tercukupi. Nah, sekarang ininya tugas kita yang sebagai perokok ini paling enggak kita mengetahui bahwa ternyata ada kretek nasional ya. Iya. Kretek yang harus kita budayakan ya. Betul. Nah, apa efeknya pada saat kita merokok kretek? Nah, itu tadi ke pegawai bisa nyekolahkan anaknya. Ya disebutnya ini berputarnya ekonomi. Iya.
Kalau secara politik di era-era pergerakan, jadi untuk membedakan ini kaum nasionalis yang anti terhadap penguasaan Hindia Belanda dan mereka yang pro nasionalis, itu bedakannya yang pro nasionalis mereka biasanya penghisap kretek. Jadi simbol Perlawanan, simbol perlawanan. Iya. Nah itulah yang konsep luar biasa kan tentang kretek. Ya betul. Kalau memang Dan mau nggak mau harus diakui dong keberadaannya itu, bahwa itu pernah jadi simbol perlawanan terhadap terhadap imperialisme Barat. Iya benar. Ya, jadi buah kretek dengan rempah-rempah ini luar biasa banget, beda sekali dengan yang namanya rokok itu tadi. Itu Jangan sampai nggak nyebut ini ya, rokok kesehatan ya? enggak. Itu dari kesaksian konsumen malah Iya. aku dewe bingung. Iya. Kok iso rokok sampai koyo ngono Nah, kan? kan gitu. Iso nyembunyi apa Iya. lah bingung dah Bang. Iya. Padahal beliau tidak yang pakai istilah Iya. kretek. Intinya waktu itu kenapa tercetus ide seperti itu? Pertama saya perokok. Saya nggak mungkin dong dengan produksi saya, aku ngerti produksiku, terus aku ngeracuni awakku dewe kan. Nggak mungkin. Nggak ngono kan. Karena setahu saya ada beberapa ownernya pabrik rokok ternyata bukan perokok. Orang perokok. Iya. Nggak perokok atau merokok yang lain malah. Jadi Iya. tanya kan berarti ada apa? Mana kan? Dengan produkmu. Iya. Iya. Kalau beliau memang konsisten. Orang tahu aku merokok liane. Iya, betul. Iya. Jadi Saya memang saksinya. dari saya sendiri baru saya informasikan kepada teman-teman. Sebenarnya sih kita konsepnya bukan murni bisnis pabrik apa segala macam, karena kepedulian aja. Jadi peduli akan SDM yang ibu blenteng, adik-adik yang nggak bisa kerja karena terbatas dari jasa segala macam itu. Saya sendiri perokok, kita ada punya produk kretek nasional. Nah dari situlah yang Awalnya gitu malah. Awalnya Idenya sederhana itu aja. nah itu Mbak Fatih Jadi sugihan nggak buat kaya-kayaan. Kalau kaya-kayaan mungkin sudah pakai mesin sekarang. Oh iya pasti. Iya kan? Mari selesai. Kata beliau 200, 300, 400, bahkan 1000 orang dengan satu buah mesin sudah imbang ya. Iya. Iya. Jadi kalau mesin itu bisa memproduksi per menit itu 11.000 batang. Hah? 11.000 batang 11.000 batang per menit. per menit. Lah kalau ibu-ibu 2.500 batang per hari. Nah, makanya inilah menjadi PR kita. PR-nya ya. Bahwa ayo kita budayakan Iya peduli terhadap kelangsungan kretek itu ini. nanti Ya. kan masuknya ke negara kita, pajak juga Betul, kita, betul. ke pemerintahan untuk pembangunan, untuk Terus juga menghindari kesehatan. ibu-ibu atau remaja-remaja putri kita sampai menjadi TKW ke luar negeri. Ya, benar. Itu Karena sangat dengan bagus. kemampuan mereka yang minim, kasihan mereka sih malah sebenarnya. Iya. Nah, itulah yang Ya memang ini berarti wajib ya. perusahaan sampean ini memiliki efek. Insya Allah. Memiliki efek, gak hanya sekedar sugi-sugian bahasanya Anda tadi itu. Jadi berdampak ini ya. Ya, Secara ekonomi berdampak ya. memang visi misi kita ke situ. Jadi kita bisa memberdayakan pegawai, kita bisa memperhatikan pendapatan ekonomi beliau, sehingga akhirnya apa efeknya berikutnya, anak-anak beliau bisa sekolah sampai menggapai cita-cita masing-masing. Makanya sampean ini punya pabrik kretek, gak hanya bicara tentang keuntungan, Iya. di dalamnya ya bicara tentang ekonomi bahkan politik sih. Karena aku tahu beliau beberapa orang yang mau nyalon mau apa ini merapat gitu. Karena beliau punya masa soalnya. Tekan lenteng itu begitu milih ya menang ya. Nah, Menang. jadi ini ada cerita bahwa di suatu daerah di Mojokerto ya, boleh sebut daerah ya. Ya boleh Oke. daerah. Jadi di situ ada komunitas CK. Oh komunitas CK. Jadi pelanggan CK. ya jadi Perokok komunitas CK. CK. Jadi beliau Nah. nyebutnya komunitas CK. Betul. Itu yang saya bilang tadi. Untuk menjadi komunitasnya harus daftar di Android. Betul. Nah,
pada saat itu beliau memulai dari awal, dari dirinya sendiri, dikenalkan ke teman-temannya, tetangga. Untuk tular gitu ya. Akhirnya satu desa itu wis duwe aplikasi KB dan konsumsi. Pada saat pemilihan kepala desa, kayaknya langsung menang. Saiki jadi kepala desa kan? Ada buktinya loh. Berarti sudah ngarah ke politik ini. Bahwa sebenarnya hanya bermodalkan sosok beliau ini terpercaya memperkenalkan CK dan akhirnya orang merasakan manfaatnya, dipercaya juga sampai pas beliau nyalon ya. Iya, iya itu tetap beliau sangat amanah untuk jabatannya ya. Saya salut banget sering komunikasi. Jadi memang dia juga punya visi misi yang sama di masyarakatnya, di desanya, bahwa ekonomi kerakyatan dengan sebuah kegiatan merokok aja bisa dilaksanakan gitu. Dan itu terbukti. Dan luar biasa, saya acungi apresiasi dan tinggi. Yang megang aplikasi beliau bukan keluarga loh ya. Bukan, memang benar-benar profesional. Dan perusahaan aplikasinya itu berbasis di Jogja, bukan di Malang. Jadi ada sebuah manajemen di Jogja, kita kelola di situ, aplikasi segala macam pergerakannya di situ, dan shopping barang di situ, dan diratakan seluruh Nusantara. Oke. Harapan kami nanti dengan hanya sebuah kretek kita itu bisa sambung silaturahim. Jadi hebatnya beliau ini. Jadi beliau benar-benar kreteknya ini, produknya ini tidak dikenalkan di jalanan. Enggak. Ya itu yang saya nyebutnya tadi, tidak akan promosinya tidak akan ke tempat yang salah. Contohnya anak di bawah umur ikut keblas sama iklannya. Karena beliau memang benar-benar tidak menggunakan iklan itu, dan benar-benar berbasis pada komunitas. Komunitasnya adalah komunitas kretek ya. Komunitas kretek rempah Indonesia. Kretek rempah Indonesia. Jadi berbasis pada orang-orang yang memang sengaja berkomunitas. Jadi tidak pernah beliau ini diiklankan di jalan, di media sosial secara berlebihan sehingga tidak salah sasaran. Jadi paling nggak kita juga membantu program pemerintah untuk menempatkan bahwa juga produk rokok jangan sampai diproduksi oleh anak di bawah umur. Itu juga tepat sasaran. Akhirnya kan kita tersambung dengan komunitas kita, dengan aplikasi kita bisa ketemuan kita. Ya. Jadi dari pabrik rokok, order pabrik rokok bisa ngopi di emperan warung kopi dengan penikmat rokoknya. Nah ini kita bisa sharing-sharing langsung. Betul. Tanpa ada batasan sama. Jadi beliau bisa kemanapun beliau di daerah di seluruh Indonesia pasti ngecek di aplikasi. Kota ini, Makassar di sini. Ya udah ketemu saudaranya sudah. Bisa. Itu hebatnya beliau. Jadi kemanapun beliau di seluruh Indonesia, tinggal buka aplikasi. Di mana sih di kota ini ternyata ada, samperin. Nah, ini sejalan dengan konsep Sumpah Pemuda. Wah, asik. Kita bisa menyatukan pemuda seluruh Nusantara. Apa itu? Nah, saat ini ada sebuah produk ini. Ayo kita satukan Nusantara. Kita jalin silaturahmi. Kita sambung untuk kebersamaan. Kita bangun Indonesia melalui budaya kretek. Iya. Jadi mungkin kita sampai di sini ditutup dengan kata tadi bahwa budaya kretek diusahakan sama beliau untuk menyatukan Nusantara seperti Sumpah Pemuda. Sampai di sini dulu, semoga tayangan ini beri manfaat. Terima kasih Mas Kaci. Terima kasih Mas Taufik. Sukses juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.